Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Hari ini saya akan coba membahas tentang isu analisis kebijakan penyediaan barang publik. Kita akan mulai dulu dari sebuah definisi barang publik, yaitu barang yang disediakan oleh pemerintah dan biasanya tanpa ada sebuah pengorbanan dan juga tanpa ada sebuah persaingan untuk mengonsumsinya. Biasanya barang publik ini memang disuplai oleh negara, oleh pemerintah, yang tidak mungkin disuplai oleh swasta murni ya, karena swasta itu punya target pemenuhan profit, sementara barang publik dengan pemberian secara gratis dan tanpa persaingan tentunya agak sulit dan mustahil bila swasta untuk menghandlenya ataupun mensuplainya. Terkecuali mungkin swasta boleh yang produksi tapi ada pembiayaan dari negara ya untuk mengganti proses biaya produksinya, ya mengganti biaya produksinya. Oke, sekarang kita akan mulai tentang bagaimana sebenarnya hal ihwal penyediaan barang publik. Ya, barang publik itu merupakan sebuah hasil kompromistis ya, antara negara ya, baik itu pemerintah dan juga lembaga legislatif ya, mereka berkompromi, kemudian dengan anggaran yang ada mereka membuat sebuah prioritas, kira-kira barang apa yang hendak untuk diutamakan yang disuplai kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memenuhi harapannya akan pemenuhan barang-barang publik. Yang pertama itu yang ingin disampaikan. Ya, yang kedua tentu prioritas ya. Apakah semua ekspektasi masyarakat tentang harapan, keinginan mereka untuk mengkonsumsi seluruh barang publik pokok. Misalkan di sini bicara mengenai jasa pendidikan, jasa kesehatan, ya, pemenuhan barang-barang publik pokok, pangan, ya, beras raskin, sembako secara murah, itu tiga-tiganya harus diutamakan. Tergantung dari bagaimana keadaan keuangan negara. Ya, jika pemerintah tidak memiliki banyak keuangan yang cukup, sumber dana yang cukup, maka nanti ada hasil kompromi dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat akan muncul sebuah produk-produk yang lebih prioritas. Ya, jadi ini merupakan sebuah hasil kompromi politik. Ya, nah dan negara dengan kekuatan yang memaksa, power to curse, ya, maka mau tidak mau pemerintah pasti akan diikuti oleh rakyatnya, dan rakyat harus menerima apa yang menjadi konsekuensi dari hasil kompromi itu sendiri. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan masyarakat selalu menginginkan sebuah hal yang maksimal. Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep ya, ada pemberian ya barang-barang publik berupa hibah dan juga namanya subsidi ya. Hibah adalah pemberian atau grant ya, adalah pemberian yang barang kepada masyarakat secara cuma-cuma tanpa ada pembebanan biaya alias gratis. Nah, misalkan kita bahas tentang bagaimana ketika pemerintah menyediakan hibah pada jasa pendidikan ya. Nah, ketika pemerintah memberikan jasa pendidikan kepada masyarakat dan anggaplah ada satu komoditas yang sangat penting yaitu kesehatan, maka otomatis pemberian hibah ini pada dua jenis barang ini akan menjadikan ya kemampuan masyarakat di dalam mengonsumsi semakin besar. Ya. Jadi hibah ini pada dasarnya akan disuplai oleh pemerintah pada dua jenis barang yang sama. Ya, menghibahkan atau memberikan sebuah suplai pada jasa pendidikan dan juga kesehatan. Nah, pemberian jasa cuma-cuma pada pendidikan dan kesehatannya, maka akhirnya ya akan meningkatkan satu ekspektasi masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi. Dan tentu ini sebagai sebuah resiko antisipasi pemerintah, di mana-mana pemberian cuma-cuma itu maka akan banyak demand. Nah, oleh karena itu pemerintah harus meyakinkan diri bagaimana ketika mampu mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut gitu. Nah, itu namanya ada sebuah efek income ya, peningkatan hibah pada masyarakat akan penyediaan barang publik,
nanti akan memunculkan sebuah efek pendapatan. Jadi akan meningkatkan sebuah konsumsi yang semakin besar di masyarakat sebagai sebuah konsekuensi pemberian hibah dari masyarakat, dari pemerintah tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep subsidi? Ya, agak berbeda dengan hibah. Subsidi pemberian suatu barang dengan pemotongan harga. Jadi pemerintah mensuplai barang, tapi tetap masyarakat harus membayar sejumlah uang dengan harga yang lebih miring, lebih murah. Ada semacam potongan harga. Di sini jelas partisipasi publik masih terlihat kentara ya. Kalau misalkan sebuah harga premium, harga keekonomian Rp12.000 untuk Pertalite, Pertalite, maka misalkan masyarakat bisa saja membeli hanya Rp10.000, maka ada pemangkasan harga Rp2.000 sebagai subsidi yang pemerintah tanggung kepada masyarakat. Nah, biasanya kalau demikian jadinya, kalau misalkan membandingkan antara Pertalite dan yang satunya lagi, misalkan ada sebuah barang Pertamax misalkan, pemberian subsidi pada Pertalite tersebut maka akan meningkatkan konsumsi masyarakat pada Pertalite, tapi dia akan menggeser, akan mengurangi konsumsi pada Pertamax. Nah, ini efek substitusi, artinya sebuah konsekuensi logis pemberian subsidi pada Pertalite akan menggeser konsumsi masyarakat lebih banyak lagi pada Pertalite, dan dia akan mengurangi konsumsi Pertamax. Sama saja seperti konsep hibah ya. Dalam konsep subsidi pun hati-hati peningkatan ya atau over demand pada sisi Pertalite tadi harus diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi penumpukan permintaan yang banyak di sisi Pertalite ya, yang akan membebankan juga ya kemampuan Pertamina di dalam mensuplai Pertalite tersebut. Demikian saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Intinya seluruh barang publik yang disuplai oleh pemerintah itu harus merupakan sebuah hasil kompromi yang menjadi semacam penyampaian aspirasi dari publik. Ya, jangan sampai pemerintah salah di dalam mengantisipasi permintaan publik, salah kompromi sehingga tidak dapat efektif kebijakan tersebut. Ya, demikian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.